kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Amin. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mau sharing dengan satu ayat ini lebih dulu. Maaf yang di rumah dengan suara pesawat, karena tempat ini dekat dengan Bandara Husein Sastra Negara. Kelihatan. Jadi maklum ada gangguan. Roma 14 ayat 18. Kita akan lihat ayat ini. Roma 14 ayat yang ke-18. Makin dekat hari kedatangan Tuhan Yesus. Maafkan saya kalau saya harus ngomong ini. Makin dekat dengan hari kedatangan Tuhan Yesus. Ternyata keadaan gereja Tuhan, Roma 14:18. Ternyata keadaan gereja Tuhan nggak sedikit yang makin melenceng jauh dari rencana yang semula. Ini yang kita sedih melihatnya. Bukan rahasia lagi kalau di Indonesia ini ada sosial media yang ngungkap judulnya nggak enak, gereja palsu, masih ingat ya? Dan satu lagi pastor instan. Wow. Nah itu menyedihkan betul kalau kita ngikuti berita-berita itu. Nah maka itu makin dekat hari Tuhan Yesus datang kembali seperti janjinya, ternyata keadaan gereja makin melenceng. Nah kalau kita bisa berkumpul hari ini, termasuk yang di rumah ngikuti, kami sedang di Bandung. Nah kita akan belajar kira-kira bagaimana hidup ini supaya makin berkenan kepada Tuhan. Betul? Saya percaya semua kita pasti gak suka juga kalau kita akan bersalah. Oke, Roma 14 ayat 18. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dia dimengerti oleh manusia. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu mengapa, kenapa, kok bisa, bagaimana kalau gereja di dunia melayani itu pasti berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Keren nggak kalimat itu, saudara? Terus saya tanya, rindu nggak apa yang kita kerjakan terjadi dengan dualitas? Tolong catat, berkenan kepada Bapa di surga dan dihormati oleh manusia, walaupun kita nggak cari hormat. Tapi kalau Tuhan memberikan, bertahun-tahun saya mencari cara apa? Karena di ayat itu Paulus hanya menjelaskan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Karena ini bukan cara apa. Ada seorang guru, seorang hamba Tuhan di Magelang sudah meninggal. Lama dia meninggal tahun 80-an dulu. Namanya Yesaya Sunarso. Ya, saya panggil dia Pak Narso. Dia punya konsep yang sangat unik. Dia bilang Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa dibantu buku lain. Itu kalimat saya pegang sampai hari ini. Ngerti nggak kalimatnya? Maka itu kalau ada orang belajar Alkitab, kalau ada orang belajar Alkitab lalu pakai pendamping buku-buku lain, maka Pak Narso berkata, kamu merendahkan otoritas Alkitab itu. Kenapa? Ada dua yang kita mau temukan dalam konsepnya Pak Narso. Satu, Alkitab itu bahasa Arab. Maka itu hampir semua bahasa Arab kata benda ada al apa Allah. Kitab itu. Maka induknya segala buku di dunia. Induknya segala buku. Ya pasti Alkitab karya itu namanya. Betul tidak? Itu namanya. Oh gak ada yang aman sih sebenarnya. Betul? Jadi tidak apa-apa. Ya kamu di situ. Alkitab. Maka itu Pak Narso marah kalau ada orang belajar Alkitab pakai pendamping buku-buku lain. Karena dalam konsep kebenaran ini, semua buku yang ada di dunia
itu pasti induknya dari Alkitab dan nilainya pasti di bawahnya induknya. Dan saya pegang itu sampai hari ini. Begitu kalau saudara sering mendengar saya ngajar, hampir tidak pernah muncul buku lain. Padahal saya suka baca buku. Selalu lihat Alkitab akan menerangkan dirinya sendiri. Nah, contoh ayat ini. Cara apa? Karena tadi disebutkan barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Nah, karena konsep itu saya tahu, maka saya tunggu aja waktu Tuhan. Jawabannya pasti ada di Alkitab juga, cuma di pasal mana, kitab apa, ayat berapa saya belum tahu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Alkitab ini bukan cuma induknya segala buku, tapi lihat apa yang terjadi kalau dunia nggak ada mesin cetak. Nah, coba mikir, jangan lama-lama. Jangan dikasih makan dulu tadi. Apa yang terjadi dengan dunia kalau dunia nggak ada mesin cetak? Orang nggak baca, capek nulis, apalagi nggak bisa berbanyak, bisa nulisnya lama, apalagi susah bener sih saudara ini. Rebutan. Nggak ada buku. Ada buku, tapi bukan buku cetak, pakai tulisan tangan. Bukan. Edisi terbatas. Apalagi kita goblok itu susah bener, gak ada buku susah atau ada bukunya. Jawab itu susah bener. Mana enggak? Kita nggak punya jendela. Nah, dengar. Sejarah mencatat kalau tidak ada Alkitab, tidak akan ada mesin cetak di dunia. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Coba cari di Google nama Johann Gutenberg. Ini orangnya. Yani Brito Aldo suruh cari nama itu di Google ya, kan dia nggak dengar Papa bicara ini. Johann Gutenberg. Johannya pakai cat lama ya J, bukan Y. Nah, dia ini salah satu pengikut Luther, Martin Luther zaman ini. Ketika terjadi pembaruan dalam gereja Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka orang haus firman Tuhan. Dulu Alkitab nggak boleh diterjemahkan, harus bahasa Latin, tidak boleh pakai bahasa yang lain. Tapi begitu orang mengalami pembaruan, maka orang rindu Alkitab luar biasa. Nah, tapi tulis tangan, masuk. Langsung makan dulu, cepat. Ya, situ nggak boleh masuk. Dengar ya. Nah, sejak saya mengerti sejarah itu, sampai hari ini saya belum ketemu orang. Padahal saya tuh ingin cari volunteer, sukarelawan. Siapa mau nulis Alkitab pakai tangan, nggak usah bagus-bagus, pokoknya nulis saja. Saya ingin tahu berapa tahun, saya bayar betul. Hanya ingin tahu, siap ya? Betul? Awas nggak selesai. Ya, malam besok awas. Kan saya ingin tahu berapa tahun. Nah, apalagi kaligrafi pertama di dunia itu bukan Arab ternyata, tapi huruf Jerman. Huruf Jerman itu kaligrafi pertama. Nah, orang yang nulis Alkitab bahasa Jerman itu nggak boleh sembarang orang, harus khusus. Maka itu kalau saudara cari di Google Alkitab bahasa Jerman yang lama ya, bukan yang baru. Wih, susah bacanya. Karena huruf pertamanya digrafir, diukir. Minimal satu huruf pertama itu 4 warna minimal. Cari aja bahasa Jerman. Nah, bayangkan ketika Johann Gutenberg penulis Alkitab, permintaan Alkitab begitu banyak, nggak akan selesai. Nah, dalam keadaan seperti itu dia berdoa, Tuhan beri kami sesuatu. Ya nggak bilang mesin cetak, belum ada kok. Betul, soal itu secara luar biasa. Akhirnya dia membuat penelitian, gagal berkali-kali. Dia dibantu oleh seorang pengusaha, teman baiknya dia orang Austria. Akhirnya jadilah mesin cetak pertama di dunia. Jadi buku cetak pertama yang dicetak di mesin cetak pertama itu Alkitab. itu bukti sejarah.
Maka itu kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu. Berarti ada yang nggak termasuk kan? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, dunia ini nggak ada apa-apanya. Itu Yohanes 1 ayat 3. Maka itu saudara, firman ini penting. Firman ini penting. Pesawatnya baru lewat lagi. Padahal sudah pindah Kertajati yang masih banyak juga ini. Saudara, ini firman. Maka itu maaf ya, saya nggak akan respect kepada pendeta sehebat apa kalau dia khotbah 1 jam nyebutnya 5 buku yang dia baca. Buku ini, penulis ini tahun sekian. Maaf, saya nggak bisa respect, maaf. Firman harus dikhotbahkan, bukan buku yang lain. Katakan amin. Nah, ini tempatnya. Jadi satu kali sebuah kota di Belanda, saya masuk ke sebuah gereja tua. Tiba-tiba di atas mimbarnya ada tulisan yang keren. Dikatakan begini, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Siapa saja yang membaca dia, maka yang baca akan dibaca oleh buku itu. Tolong catat kalimat ini. Betul tidak? Alkitab ini satu-satunya buku di dunia. Siapa saja yang baca dia, maka Alkitab akan baca hidupnya. Saya termenung lihat kalimat itu. Loh, betul tidak, saudara? Maka kalau kita baca dia akan mengoreksi kita, dia akan menuntun kita. Maka itu Yakobus 4 berkata, Yakobus 1, Alkitab ini seperti cermin, betul? Jadi kalau kita baca, kita seperti bercermin. Ada apa yang nggak beres di wajah kita? Ada apa yang nggak beres di hidup kita? Itu Alkitab. Betul? Oke. Saya tanya lagi satu hal untuk meyakinkan. Indonesia baru 74 tahun. Coba ingat negara-negara modern yang sudah eksis sekian ratus tahun. Amerika juga. Kalau Eropa kita nggak bisa berikan terlalu jauh, betul? Eropa itu negara-negara yang eksis hampir 1000 tahunan. Eropa, Amerika merdeka 4 Juli 1776. Jadi berapa ratus tahun sekarang? Ayo, itu cepat. Habis ini sumber 1476. 4 Juli 1776. Ini berapa tahun sampai 2019? Sama ya. 243 tahun. Oke. Sebut negara mana lagi yang eksis? Nah, pertanyaan saya, siapa pernah mikir mengapa negara-negara termasuk Indonesia itu bisa ada sampai hari ini? Itu karena apa? Ayo mikir. Karena apa? Kok bisa eksis? Hukum, hampir betul. Konstitusi. Wih, orang Cianjur. Konstitusi karena hukum, karena undang-undang. Oke? Bentuknya apa? Konstitusi, hukum itu bentuknya apa? Wujudnya itu apa? Tulisan. Bentuknya tulisan. Saudara, ketika banyak orang-orang skeptik, kalau kata skeptik yang nggak percaya Tuhan, yang menghina Tuhan, Tuhan itu nggak ada, kamu mungkin dibohongin. Kok percaya kamu itu Musa yang nulis? Kamu nggak pernah ketemu. Kok percaya kamu itu Paulus yang nulis? Betul nggak? Tahu nggak aslinya? Dan semuanya dengar. Kalau ada orang tanya begitu kepada saudara, ini jawaban. Yang pernah kuliah pasti baca. Ayo. Siapa? Bukan surat ganda, awas kamu. Kalau kuliah baca buku. Nah, dengan buku-buku itu, maka orang itu akan dinyatakan dia lulus atau gagal. Pertanyaannya, untuk mempercayai buku-buku itu, perlu nggak ketemu penulisnya dulu? Perlu nggak kenalan penulisnya? Tidak. Kenapa tidak?
Jawabannya balik, ya nggak perlu gitu, susah bener. Jangan jadi kan gitu jawabannya. Iya. Oke? Ya mungkin juga sudah pada mati penulis yang kita nggak tahu juga. Perlu nggak tahu buku aslinya? Enggak. Tapi kenapa percaya? Karena bisa dibuktikan tulisan itu. Betul? Nah, begitu pula negara-negara yang eksis sampai hari ini sudah ratusan tahun, contoh Amerika tadi atau Indonesia. Perlu nggak kita warga negara-negara tersebut tahu aslinya konstitusi ini, tahu siapa penulisnya, benar atau tidak? Perlu tidak? Saya tanya perlu nggak? Enggak. Aslinya pun kita nggak perlu tahu. Yang penting tulisan itu bisa dibuktikan dengan fakta. Negara itu eksis sampai hari ini. Oh nggak amin? Betul, nah lihat. Tidak ada buku apapun yang punya tulisan ini. 2 Timotius 3:16. Cepat baca. Ini luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Ini yang mau menikah tahun depan datang. Baik, ya. Baca sama-sama 2 Timotius 3:16. 1, 2, 3. 2 Timotius ulang. Ya, 2 Timotius 3:16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Setiap orang yang nulis buku itu pasti dapat ilham, bukan? Entah dari sumber mana, pokoknya dapat ilham. Betul ya? Nah, itu saja kalau diikuti dengan betul, dampaknya besar nggak? Orang yang percaya tulisannya, orang itu tulis. Iya atau tidak? Apalagi segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ya. Satu, akan bermanfaat untuk mengajar. Ini nomor satu, ini penting, mengajar. Apa jadinya kalau kita nggak diajar? Kurang ajar. Dua, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini penting. Tunggu, pesawat lagi. Ya, saudara, yang kedua ini menyatakan kesalahan. Kenapa penting? Dengar pernyataan ini. Yang namanya manusia, dengar baik-baik. Kalau setuju, katakan yang kenceng. Betul gitu. Awas nggak jawab. Yang namanya manusia sangat pintar. Lihat salah dan cari salah orang lain. Betul. Puji Tuhan. Tapi ini kurang ajar kita. Sulit menemukan salah diri sendiri. Iya. Maka itu ada tulisan ini. Wow, amen. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan diri sendiri. Maka itu kalau kita baca buku ini, ingat tadi tulisan, pasti dia akan membaca kita balik. Itu keren betul. Ketika bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Saudara yakinkan? Ya. Ini teman-teman pendeta ya. Nah, kan saudara kata buat pendeta. Teman-teman saya pendeta itu punya julukan yang sangat unik untuk saya. Kalau orang-orang punya koleksi koin kuno, uang kuno, perangko kuno, barang-barang antik, tapi mereka jawab, mereka beri julukan saya, kalau kode ini koleksinya orang rusak. Ya memang betul. Makin saya dengar ada orang rusak, saya langsung cari di mana itu orang. Kenapa saya suka koleksi orang rusak? Karena firman ini. Bahwa kelakuan orang bisa diperbaiki karena firman. Apalagi 2 Korintus 5:17. Itu gak cuma untuk yang Kristen.
Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Oh, itu keren sekali. Yang lama berlalu, yang baru kan. Saudara, ini tugas kita, meyakinkan dunia. Maka itu kalau saudara dengar ada orang rusak, jangan dihindari. Oh, amin. Ya, cari mereka, nyatakan firman ini, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau enggak, orang itu jadi salah, enggak benar hidupnya. Nah, itulah dahsyatnya firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh itu luar biasa. Dunia akan berubah bukan karena khotbah-khotbah gereja, betul kan? Dunia akan berubah ketika firman itu merubah hidup orang. Amin. Dunia pasti melihat, kok bisa begitu kamu? Itu semua karena firman. Nah, inilah fakta. Maka itu saudara mulai hari ini cintai firman. Oke? Nah, ilmu pengetahuan supaya saudara belajar. Science. No? Ilmu pengetahuan atau sains tidak boleh lepas keluar dari kata cari. Biar motornya lewat dulu. Semua ilmu pengetahuan sains tidak boleh lepas dari namanya literatur. Apa bahasa Indonesia literatur? Tulisan. Nah, di dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada konsep yang luar biasa. Tulisan, pokoknya tulisan. Dan saintis tidak boleh membedakan tulisan. Oh, ini agama ini nggak berlaku, masa agama itu. Nah, itu enggak. Maka dalam dunia ilmu pengetahuan ada prinsip. Arkeolog tahu arkeologi kerjaannya apa? Ya, gali-gali tanah, cari bukti sejarah zaman yang dulu. Nah, mereka cari tulisan-tulisan, entah dalam bentuk apa saja, pokoknya tulisan. Maka itu ada Museum Nasional di Jakarta, Jalan Merdeka. Itu menyimpan prasasti-prasasti, tulisan-tulisan dari batu yang sudah berabad-abad. Dan itu penting, tulisan. Nah, para ahli ilmu pengetahuan berkata begini, sekalipun yang nulis itu setan, asal itu bentuknya tulisan, tidak boleh diragukan. Pokoknya kita nggak perlu tahu yang nulis ngapa. Pokoknya tulisan harus kita akui itu saya. Nah, ini yang luar biasa, tulisan. Yang kedua, mereka selalu berpatokan pada waktu. Ya, setiap literatur yang mereka temukan itu pasti akan dihitung dulu. Sekarang sudah mulai berubah. Namanya teori karbon 14. Itu untuk menilai, mengukur tulisan ini umurnya berapa. Karbon 14 istilahnya. Ya, tunggu dulu, yang lewat. Nah, setelah para ahli ilmu pengetahuan menemukan tulisan-tulisan, apa ini? Sebentar ya. Nah, setelah mereka menemukan tulisan-tulisan itu, maka mereka akan mengukur ini tahun berapa. Nah, yang ketiga, ilmu pengetahuan ini sangat bergantung dengan jurnal. Tolong perhatikan. Jurnal ya, tahu jurnal? Apa itu? Tulisan-tulisan disimpan berurutan dengan waktu. Yang paling tua mana? Paling tua mana? Nah, setelah mereka menemukan tulisan, dihitung umurnya,
masuk ke jurnal. Oke. Nah, yang paling tua tulis umurnya selalu nomor 1 paling atas. Tentang apa sih? Ya contoh, jurnal internasional, literatur tertua, siapa yang menulis dunia itu bulat? Saudara kan kagum, Ayub. Itu tertulis, Ayub. Nah, seandainya ada arkeolog menemukan di Bandung, bongkar, woi orang Sunda nulis sebelum ada di Ayub, dunia ini bulat, maka Ayub akan turun. Ngerti ya? Tulisan orang Sunda ini akan naik. Karena ini tertua. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, saudara, di sini kita akan melihat bukti. Nanti, sekarang sudah mulai banyak literatur tertua yang sudah terkumpul di dalam jurnal, ternyata Alkitab. Contoh, siapa orang pertama di dunia nulis tentang prinsip konsep hidup sehat? Silakan buka, klik Musa. Nah, sampai hari ini dia belum pernah diturunkan karena belum ditemukan lebih tua dari Musa. Ngerti enggak? Dan itu nanti satu persatu literatur tertua akan ketemu di sini. Apa saja tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang politik, tentang apa saja. Satu persatu. Nah, siapa pernah baca tulisan Paulus Filipi 2 ayat 9-10? Pasal hari nanti semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan, semua lutut akan berlutut. Ingat gak tulisan itu? Pesawat lewat lagi. Nah, salah satu pembuktian Filipi 2 ayat 9 dan 10 adalah jurnal ini. Amin juga, saudara, semangat. Ini luar biasa loh, saudara. Maka itu yang merusak Alkitab itu agama Kristen, yaitu teologi. Akhirnya jadi doktrin. Ini yang luar biasa. Siapa yang ikuti berita sosial media lagi viral 2 hari ini loh. Lucu. Ada gambar makhluk alien, ya, turun ke bumi. Terus kalau orang Jepang, orang Amerika pasti nanyain, kamu ini pakai teknologi apa? Terus orang Tiongkok akan tanya, kamu bawa dagangan apa? Begitu orang Indonesia, dia tanya agamamu apa? Loh betul kan, ini rusaknya Indonesia. Orang cuma dinilai dari agamanya. Ya, true. Rusak. Ini agama itu memang merusak, memisahkan hubungan antar manusia. Sekarang maka itu oleh hari ini lihat Alkitab dari sudut pandang Tuhan sendiri yang punya firman. Maka kita akan melihat dunia ini. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai sini tentang ini? Ayo. Coba, ada yang tanya? Ada? 2013 yang lalu Indonesia dipaksa dalam tanda kutip untuk gabung dengan jurnal internasional 2013. Kenapa? Nah, sebelum 2013 semua S1, S2, S3 lulusan semua perguruan tinggi Indonesia itu nggak pernah dicocokkan dengan jurnal internasional. Begitu dipaksa masuk, malu. Ternyata nggak sedikit dokter-dokter, guru-guru besar yang di universitas negeri dan universitas swasta yang terkenal di Indonesia. Ternyata banyak plagiat, banyak yang palsu. Karena disertasi, tesis dan skripsinya jiplak. Itu malu sekali. Nah, langsung saya telepon. Waktu itu saya sudah lulusan 5 dokter. Saya telepon mereka satu persatu. Cek
coba kamu, awas sampai kamu palsu juga. Puji Tuhan, enggak semuanya. Karena ini penting. Jadi sekarang ini Indonesia mau lulus S1 pun nggak langsung dicek dulu ke jurnal nasional internasional. Sudah dibuat nggak penelitian ini, apalagi yang S1, S2 dan S3. Oh, nggak segampang itu. Berarti ya, jadi ini tunduk pada tulisan ini. Oke, saya tunggu lagi. Ada yang mau tanya? Mikir gitu, saudara. Nah, ini kesalahan banyak pendeta. Mengkhotbahkan Alkitab cuma surga neraka, Yerusalem Galilea. Sehingga kita nggak tahu aplikasinya bagaimana untuk hidup sehari-hari. Betul? Ayo, ada yang mau tanya? Cepat. Mikir. Kalau saudara tanya, saya bisa mikir lebih jauh. Saya nggak ingin mempengaruhi pikiran saudara dengan pikiran saya sendiri. Harus muncul dari hati saudara. Nanti nggak maksudnya. Ada? Ayo, cepat. Nggak ada orang. Oke. Wah, Iwan. Sekarang itu kan Maaf ya, banyak, Iwan banyak. ini masih muslim, tapi dia sering dengar saya ngajar. Oke, Pak. Ya, sekarang tuh banyak di berita-berita tuh orang yang atas namakan agama dia kayak karena yang menjual tiket ke surga gitu loh. Iya, banyak. Banyak. Yang Dan gereja juga banyak, Pak. dan itu banyak yang pengikutnya gitu loh. Iya. Itu kok kenapa sih orang tuh bisa udah tahu, kita aja yang mungkin awamnya, maksudnya yang ilmu agamanya masih di bawah, Dangkal, ya. masih dangkal, kita udah Semikir, Pak. udah mikir halo gitu, maksudnya Iya. apakah semudah itu orang masuk surga gitu loh. Iya. Dengan kita hidup dengan pasti semua orang penuh dengan dosa ya Pak. Dan semua itu ada perhitungannya nanti gitu. Dan ini dengan enaknya dia menjual tiket surga gitu loh. Nah itu menurut Bapak gimana? Ya. Kalau Papa ketemu orang itu gampang. Kamu berangkat dulu terus balik beritahu. Kita mati dulu ya Pak. Makanya berangkat dulu. Iya sih. Sama orang yang katanya punya ilmu untuk menggandakan uang. Ya kenapa kamu nggak kaya-kaya? Contoh. Nah, kesimpulannya Iwan dan semua kita, kasihan bangsa kita masih dibodohi dengan konsep agama. Seolah-olah kalau orang sudah pakai jubah agama tertentu merasa hebat. Tapi tolong perhatikan, selama saya hidup belum pernah terjadi seperti tahun 2019. Kalau saudara suka perhatikan berita, ya, yang hobinya nggak nonton drama Korea Mahabharata terus begitu, ya, tapi yang berita, ya. Nah ternyata sejak Januari 2019 ini sepengetahuan saya, belum pernah dunia mempertanyakan tentang agama setajam 2019. Kenapa? Tuhan yang mengizinkan itu. Orang mulai enak dengan agama. Nggak cuma di Indonesia, ya, Amerika. Coba lihat, walaupun nggak sampai puluhan, enggak, tapi cukup banyak pendeta-pendeta dari gereja yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang bunuh diri. Orang mulai mempertanyakan, itu yang Protestan, yang Katolik malah mempertanyakan begitu banyak kasus-kasus pelecehan seksual. Yang Islam dengan ISIS-nya, orang mulai meragukan, kok agama begini? Lihat, satu-satunya negara yang hancur, pasti negara yang berbasis agama. Suriah nggak habis-habis, betul nggak? Irak ribut terus. Pakistan, orang mulai mempertanyakan agama ini apa? Banyak orang-orang Buddha, kasus Rohingya, orang mulai mempertanyakan kenapa sekejam ini. Orang-orang di India, orang Hindu mulai mempertanyakan. Nggak sedikit kasus orang-orang Islam nuntun sapi dibunuh oleh orang Hindu karena buat Hindu sapi itu binatang suci. Nah orang mulai mempertanyakan, kok seperti ini agama? Nah seharusnya kita yang tahu kebenaran harus tampil memberi jawaban kepada mereka. Saya sudah lama mengajar, pasti saudara tahu konsep ini. Saya selalu melarang orang, jangan cari Tuhan di agama, nggak akan ketemu. Carilah Tuhan dalam hidup sehari-hari, di situ Dia ada.
Amin. Di situ dia ada. Justru agama membuat orang jadi pusing. Tapi sedih lihat bangsa kita masih banyak dibodohi dengan kedok agama. Tapi puji Tuhan, negara ini orang banyak mulai sadar. Lihat itu penipuan-penipuan berkedok agama. Jadi sebentar lagi orang akan bosan dengan agama. Tapi ayo kita tampil bukan sebagai umat beragama. Bedakan manusia bertuhan itu beda dengan manusia beragama. Betul? Beda sekali. Mas, makasih Mas kamu tanya. Ada yang lain? Soal ilmu pengetahuan tadi. Satu lagi boleh? Oh boleh, nggak apa-apa. Nah, ada konspirasi bumi datar juga. Iya. Ada bumi bulat, ada bumi datar. Sedap. Nah, saya juga ngikutin sebagian sih, tapi nggak sampai selesai gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana, Ega? Oke. Masalah bumi datar ini? Satu, Alkitab itu kebenaran. Dan Alkitab ini buku tertua yang pernah ditemukan oleh para ahli yang mengatakan bumi ini bulat. Dua, ilmu pengetahuan sudah membuktikan, betul, sebelum astronot sampai bisa keluar angkasa, teori sudah membuktikan. Tapi begitu ada astronot bisa keluar angkasa dan via foto bumi ini bulat, nah terbukti. Jadi yang percaya bumi datar itu pasti orang nganggur, nggak ada kerjaannya itu. Ya udah biarin aja, ngapain kita percaya orang bodoh? Kenapa? Iya, suratnya siapa yang buat itu loh? Dari mana? Pak Tito. Oke, jadi literatur yang tertua sampai membuktikan bumi ini bulat. Maaf, masing-masing kita bisa baca sensasi nggak? Bisa. Ya, bisa. Tapi ingat ya, satu-satunya buku ini disebut kebenaran. Maaf, ini bukan masalah agama ya, tidak. Yaitu Alkitab. Jelaskan, ada lagi yang lain? Pak, Ya. ini mungkin agak keluar dari ininya Papa. Tapi yang aku mau tanya kelanjutan dari Iwan. Beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu sudah ada bahwa kita akan dipindahkan ke Mars untuk orang-orang yang punya uang. Apakah memang itu di Alkitab juga ada? Kita bisa pindah di planet Tidak lain? ada. Tuhan tidak mengatakan selain bumi ada kehidupan. Nah, sudah ditemukan bukti di Mars itu nggak ada oksigen, nggak ada. Jadi beda. Kalau toh orang maksa pindah, ya nggak apa-apa. Ya, kemudian juga nggak terlalu berat ya Bang. Oksigennya beli. Iya. Membawa berapa kubik siapa? Iya, jelas, ini mau ketahuan ayo. Saya tahu dari pikiran suara. Sakit hati masuk di rumah, ada yang tanya nggak? Ya. Satu lagi, ayo. Apa? Apa itu apa? Ada satu orang lagi? Ya, silakan, Arfan. Tapi kalau memang agama itu merusak, Ya. tapi kan cara kita berdoa. Iwan, siapa? Jen. Gimana? Kalau memang Agama itu merusak? Seperti yang Papi bilang kan. Ya. Tapi yang kita berdoa dengan cara Kristen, itu gimana? Apa memang agama kita yang salah? Ya. Atau tata ibadahnya yang salah? Jangan berdoa berjumpa Tuhan dengan cara agama apa saja termasuk agama Kristen. Wow. Berdoa itu langsung kepada Tuhan sendiri. Maka itu bingung kalau lihat agama bingung. Bahkan dalam Kristen pun ada banyak lagi alirannya. Masing-masing agama punya aliran beda-beda. Jadi satu-satunya pribadi yang pernah berkata kalau kamu berdoa katakan panggil Papa. Ya udah itu. Jadi semua orang berhak memanggil penciptanya itu Bapa. Itu yang benar, bukan cara Kristen, tidak. Nah, kalau kita share ke orang, Ya, dan itu bertentangan dengan konstitusi negara, itu gimana, Bi? contohnya, Negara kan juga mengakui 5 agama. ya, terus, Sedangkan agama kita kalau memang bukan Kristen, kita hanya enggak, kita nggak bicara agama, Wan. Ya, Van tetap
Kita harus ngomong, ditanya agama Kristen, agama Kristen. Kita tetap Iya, tapi tidak mengajarkan agama Kristen. Kalau kita ketemu banyak orang, itu beda. Ngajar kita ngajarkan kehidupan, beda. Jadi yang Bapak ajar selama ini bukan agama, tapi kehidupan. Ya contoh pertama kali Bapak ketemu kamu, Bapak nggak tanya agamamu apa. Ya. Ada lagi ilmu pengetahuan, belum nyambung dari tadi belum satu pun tentang soal ilmu pengetahuan nih. Ilmu pengetahuan. Susah bener sih ini. Ayo, yang kuliah ini loh, ilmu pengetahuan, jangan mikir apa? Ya. Kalau Ilmu pengetahuan ya. kalau tentang penemuan arkeolog, Ya. manusia purba segala macam, apakah itu ada di Alkitab? Itu kan kalau dilihat dari penelitian mereka kan jutaan tahun, ribuan tahun. Nah, hubungannya di Alkitab kan harusnya ada semua. Ya, ada. Di Alkitab ada semua. Mereka kan masih berkata perkiraan. Fosil-fosil ditemukan, itu binatang. Alkitab mengatakan manusia dijadikan setelah zaman purba itu punah. Ya, kenapa zaman purba punah? Karena Alkitab berkata si malaikat itu dilempar ke bumi. Ilmu pengetahuan berkata bumi berubah drastis suhunya karena ada meteor yang menghancurkan bumi. Dulu namanya teori Big Bang, benturan besar itu. Nah, jadi Alkitab katakan manusia itu ada setelah masa purba itu lenyap. Nah, zaman purba itu di situ ada dinosaurus, ada manusia, ada binatang-binatang yang mereka anggap seperti manusia. Nah, kenapa memfosil? Karena suhu berubah. Contoh, kalau Tuhan iseng, puji Tuhan kalau dia nggak iseng, tiba-tiba ada sesuatu, entah apa. Nah, lewat dulu pesawatnya. Terjadi sesuatu di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Wah, temperatur berubah, langsung minus 60 misalnya. Maka kita langsung beku, duduk seperti ini, saya berdiri begini. Jeremy mesti jaga apa itu videonya di situ. Terus ini wah ketutup apa saja. Di berapa puluh tahun lagi arkeolog gali-gali dan ketemu fosil kita. Kalau temperatur berubah. Kalau mati wajar itu tidak memfosil tapi membusuk. Ya, true. Nah, zaman purba itu berubah. Ada di kitab Kejadian, coba kita lihat. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Jadi ini bukan teori agama, ini tulisan. Kalau teori agama, wah terjadi perdebatan dong biasa. Baca. Pada mulanya, ayo baca. Pada mulanya Tuhan. Berarti langit bumi sudah ada atau belum? Sudah diciptakan belum? Nah, gimana? Nah itu teori agama bilang belum. Jelas-jelas pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sudah ada. Maka itu teologi merusak. Penciptaan itu mulai ayat 3. Salah. Ayat 3 itu bukan penciptaan, tapi mengisi bumi dengan bentuk baru. Yang purba lenyap semua. Dari ayat 1, 2 itu lenyap. Jadi mulai ayat 3 bukan penciptaan loh, salah. Buminya sudah ada, loh betul tidak? Maka itu baca, Tuhan nggak ciptakan langit bumi lagi, ya sudah di ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan koma atau titik, baca titik. Bukan koma, ini cara penulisan, perhatikan. Tuhan Yesus berkata, satu titik, satu tanda baca saja ada arti. Kalau koma beda. Ini rahasia yang luar biasa. Titik berarti ganti episode. Betul? Bukan koma. Kalau koma berlanjut, cuma pause. Titik
terjadi apa setelah titik? Nah, bumi berubah bentuk. Terjemahan yang betul, bumi belum berbentuk, itu yang betul berubah bentuk. Kenapa? Nah, Tuhan kita sempurna tidak? Nah, nggak mungkin dia ciptakan kok belum berbentuk. Salah, yang betul berubah bentuk. Kenapa berubah bentuk? Nah itu, meteor jatuh. Bumi, setelah itu bumi kosong. Nah setelah, ya sebelum bulan gulita, kosong. Perhatikan. Sesuatu yang tadinya sudah kosong, perlu nggak diucapkan itu kosong? Enggak. Coba jawab. Nah, berarti tadi ada isinya. Tiba-tiba kosong. Di sisi apa? Saya tahu. Dia mau ngawasin ibu. Ya sudah dengerin dulu. Iya, jangan ngomong sendiri. Agak bingung. Dengerin. Dengerin ya. Jahat banget. Lagi sekarang. Pada mulanya Papa kita ngapain? Ayo baca. Menciptakan langit dan bumi. Sudah belum? Sudah. Sudah ada isinya belum? Sudah apa belum? Kenapa Han? Enggak, kamu sudah kenapa tuh? Enggak mau ayo. Papa ingin dengar kamu ngomong apa? Enggak ngomong apa. Ngomong itu kok ayo pura-pura. Pan kamu dia apa? Kalian ngomong apa? Nggak dengar. Ayo, nggak mau. Papa ingin tahu. Sekongkol. Diskusi kok. Enggak, tadi kan udah bilang udah, terus ada yang bilang belum lagi. Oh, belum makan. Oke. Ini serius dan cara bisa baca. Berubah bentuk, bukan belum bentuk. Kosong. Nanti tadi ada isinya. Nah, disinilah dinosaurus semua yang purba itu ada semua. Nah, ada yang tanya loh, waktu saya menerangkan ini. Nah, kenapa Tuhan nggak buat manusia? Pakai otak lah. Mana tahu kita dengan dinosaurus itu? Manusia dipikirin di situ. Ini ada makanya. Ngapain gitu? Berarti Tuhan cek sound dulu pakai dinosaurus. Bukan cek sound. Kita serah dia mau buat apa urusan dia yang dia bisa buat. Atau belajar kalau bikin abon itu dinosaurus. Ngerti nggak? Berubah bentuk. Kosong. Setelah kosong terjadi apa? Gelap gulita. Lengkap. Ini perbuatan setan. Betul? Ya. Sudah Tuhan ciptakan, dia rusak. Nah, cara ini dahsyat sekali. Terus, apa yang Papa kita buat setelah berubah bentuk, kosong, gelap gulita? And God say. Nah, rohnya Ya. melayang-layang. Arti kata melayang-layang, inspeksi, meneliti. Tuhan melihat apa yang kerusakan, apa ini yang kacau, kosong dipantau. Nah, langsung ayat 3. And God say, let it light. Jadilah terang karena gelap. Ya, ya apa yang nanya? Mau nanya Bang, maksudnya cari Tuhan di kehidupan sehari-hari gimana? Ya, mulai dari kita bisa makan, bisa minyak. Kalau bukan Tuhan, siapa yang gerakkan? Contoh paling baik ya, jawab. Maaf loh saudara, saya ini kalau beri contoh jorok-jorok tapi gampang diangkat. Kalau Tuhan lupa menganalisa bahan kimia pencernaan kita, terus otot pantat kita nggak bergerak betul, bisa berak nggak cepat-cepat? Cuma ngomong aja begitu. Enggak. Ya enggak. Mungkin juga bukan cuma nggak bisa berak, nggak bisa ngerem. Mungkin kita nggak bisa ngerem. Iya. Pantas gimana ini? Nah, di sini ada Tuhan. Lihat, waktu kita minum dan makan itu beda loh lalu lintasnya. Itu keren sekali Bapak kita. Ternyata hanya manusia yang nggak bisa bernafas sambil minum. Jangan coba loh, mati. Ternyata tiap kali kita minum itu terus bernafas. Hebat Tuhan kita. Itu terus
Kita nggak tahu yang kita makan ini bersih atau kotor. Ini kan pasti kotor. Betapa hebatnya papa kita, enzim kita di lidah, terus mulai dibagi-bagi. Aduh, itu cara pencernaan. Ada Tuhan nggak di sini? Ya, of course. Darah kita itu luar biasa. Proses kita dalam kandungan, kita itu kencing, berak, makan jadi satu di situ. Keren betul. Nah itu Tuhan. Terus dia jawab apa itu? Kan dia udah nonton. Ya itu jawabnya ini tahu. Ini jelas. Dari situ. Jadi Tuhan kita menemukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Coba hal sederhana. Sama-sama rambut, tapi alis dengan rambut di kepala beda. Coba dibalik, alis panjang terus. Sederhana. Ya. Gigi dengan kuku. Saulin. Loh, Kalau Saulin ada yang panjang Pak. apa? Kalau Saulin ada yang panjang gitu kan. Yang di film tuh. Kecuali laba-laba. Kita lihat Tuhan kita, kuku bisa panjang terus. Coba gigi panjang terus, apa nggak dapat kita? Ya, true. Nah itu Tuhan di kehidupan kita. Amin. Coba kalau Tuhan lupa, mata kita stereo. Loh apa itu? Ngerti maksudnya kedip-kedipnya itu loh. Itu beda-beda. Yang satu kiri kedip, yang satu malah ya lucu. Apa saja. Lihat? Oke, jadi kembali ke ayat 2. Jadi setelah roh Tuhan melayang-layang, memantau, inspeksi, harus diisi ulang, ada barang-barang baru, tumbuhan baru, binatang baru, semuanya lengkap, baru manusia dijadikan. Jelas ya? Itu hebatnya Alkitab. Kita melihat. Udah, ada lagi mau tanya? Kalau misalnya kiri, ya. Yang tentang Tentang apa? yang tadi Bapak bilang kosong kan? Ya. Udah kosong gitu. Bukan papa yang bilang, firman. Ya, gitu. Nah, cuman kayak gini, ada firman yang baru kan sekarang yang katanya kita penok. Ya. Kita penok katanya kan. Langsung ngomong lah, nggak ada di Alkitab kita benok. Nggak ada. Itu berarti Bukan. Oh iya. udah. Injil Barnabas juga bukan, kita benok juga bukan, salah semua. Jadi itu nggak usah dipelajari. Nggak usah, bikin bodoh aja. Alkitab aja kita nggak bisa pelajari. Nanti kalau kepintaran tuh untuk diangkat sendirian, Pak. Nggak bisa. Oke, yang nggak tertulis nggak usah kita sibuk pelajari. Yang tertulis saja belum bisa habis. Tapi kan kata Daniel ada kitab yang Dimeteraikan. iya, kan? Ini Alkitab ini rahasianya. Bukan yang kita Bukan kitab lain. Daniel 12. Ya, ada lagi? Ini hebatnya Alkitab. Saya apa nanya? Iya, silakan. Ya. Maka itu saya sudah lebih 20 tahun nggak mau baca buku rohani lagi. Malah bingung. Saya baca buku-buku sekuler untuk cari bukti Alkitab ini. Ya. Ya, kata Papa kan literatur tertua itu pasti secara jurnal paling atas ya. Ya. Kemarin saya waktu pelayanan di Sukamiskin penjara, saya juga bingung. Soalnya ada yang nanya, kalau kitab tertua kan Ayub. Ya. Katanya kitab tertua Ayub ya kalau kita baca. Mereka nanya kenapa kalau di dalam Alkitab kitab Ayub itu bukan di paling atas. Ya. Nah itu Jawabannya karena Alkitab nggak disusun secara kronologis. Enggak. jadi jawabannya itu ya. Iya, jadi nggak perlu kita urutan waktunya, bukan urusan kita. Pokoknya tulisan, gitu ya. Oke, ada lagi? Saya pernah baca. Ya. Binatang pertama yang diciptakan Tuhan itu Daniel. Ya, itu dalam Ayub. Dinosaurus ada gitu. Ya, maka itu secara waktu saja. Kenapa Ayub menulis itu? Karena perdebatan orang-orang pada zaman itu. Sebetulnya Tuhan ciptakan Kejadian 1, semuanya barengan. Binatang itu semuanya barengan. Hari itu jadi semua. Jadi keberapa ya? Masa bukan hari. Masa keberapa? Udah? Yang terakhir ya, kita melihat ini penting. Kita makin hari, makin percaya apa yang Bapak kita katakan itu luar biasa. Bisa dipercaya.
Amin. Ya. Efesus 4 ayat 23. Nah, ulang sebentar dengan konsep ini. Efesus 4 ayat 23. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita dibarui dalam roh dan pikiran. Ini penting. Agama itu nggak bisa diperbarui. Ngerti nggak? Ini penting. Segala sesuatu di bumi ini mengalami evolusi, mengalami revolusi, mengalami regenerasi, mengalami pembaruan, inovasi. Hanya agama yang tidak. Betul? Maka itu untuk saudara bisa mengerti yang Bapak kita buat tiap hari, yaitu Efesus 4:23. Biarlah apa kita dibarui roh dan pikiran. Roh itu hati, pikiran itu ide. Ini kenapa Bapak bisa hidup seperti ini, nggak pernah bosan? Ya karena ayat ini. Hanya Alkitab, Ratapan 3:23 yang berkata selalu baru. Tiap pagi, bukan tiap hari, beda loh. Tiap pagi. Dunia ini mengalami inovasi yang nggak bisa stop. Hanya agama yang tidak. Maka itu, kalau kita belajar firman dengan pembaruan roh dan pikiran kita, hidup ini menyenangkan. Selalu baru. Ayat terakhir, Kolose 3:10. Cepat. Kolose 3. Kamu nenggolan, kamu sibuk terus dari tadi. Udah? Kolose 3:10. Wah, Wan, Papa senang kamu bisa semangat mau lihat baca buku ini. Udah? 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Stop dulu. Semua yang dibuat oleh manusia, pabrik sehebat apapun, bisa nggak begitu kita pakai barangnya tiap hari baru terus? Enggak. Pabriknya langsung tutup. Hanya yang dari Papa di surga yang tiap hari diperbarui. Sampai kita mengenal siapa pencipta kita. Apa? Iya, itu luar biasa. Tiap hari diperbarui. Maka itu hidup ini nggak akan pernah bosan kalau tiap hari ngalami pembaruan. Karena tiap pagi ada yang baru. Tiap pagi. Begitu orang yang stres, orang yang malas, pasti malas bangun pagi. Maunya tidur terus. Padahal ada yang baru banyak. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Buat dunia bersuka cita karena kebenaran ini. Haleluya. Ya, Pak Pendeta saya ini mau apa sekarang? Kalau situ loh. Kita closing untuk kita. Sudah cepetan mau apa? Tanggal 20 ya, ya. Jadi tadi dengan cara apa? Kan awalnya dengan Oh iya, ketinggalan. Dengan cara menghadirkan kerajaan surga di bumi. Ayat 17. Ya, Roma 14 ayat 17. Maaf ya, yang di rumah ngikuti, terima kasih. Ibu Susetia yang mengingatkan saya. Nah, cara apa? Cara menghadirkan surga ke bumi. Ayat 17 coba baca. Roma 14:17. Saya minta baca. soal kerajaan Allah bukan soal makanan. Nah, bukan soal makan minuman, tapi soal kebenaran 1, damai sejahtera 2, dan sukacita 3 oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau saudara dan saya pelayanan selalu menghadirkan kebenaran, bukan doktrin, bukan agama. Siapa kebenaran? Jadi damai sejahtera kemana saja kita pergi buat orang merasa damai. Kemana saja kita pergi buat orang bersuka cita. Maka barang siapa melayani Kristus dengan menghadirkan surga, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, Tuhan
berkenan kepada kita, kita berkenan kepada Tuhan, dan manusia menghormati kita. Roma 14:17. Terima kasih Teh untuk mengingatkan dia di rumah. Ya, itu luar biasa. Jadi penjelasan Roma 14:8 ternyata nggak jauh-jauh di ayat 17. Jadi kalau saudara baca, misalnya baca Kejadian 7, apa ini? Jawabannya bisa di Yeskiel. Itu artinya kita pengen menerangkan dirinya sendiri. Jelas. Udah? Terima kasih. Saya coba dong. 20. Nanti doa dulu sama. Ya, doa dulu ya.